Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh datang ke rumah Tuhan. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya, dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh kasih salam kiri kanan depan belakang, katakan selamat hari Minggu. Kita tidak mampu menjalani hidup kita sendiri karena kita perlu pertolongan dari Tuhan, kita perlu pimpinan dari Tuhan. Kita angkat lagu pujian. Jangan dengan
bersyukur Tuhan, kalau kami tidak dapat jalan sendiri ya Tuhan, kami memerlukan Engkau setiap harinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul di hadapan-Mu, di gereja-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau ucapkan terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kalau sebentar juga Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan ya, pada pagi hari ini kita semua dimenangkan oleh Tuhan ya untuk datang beribadah pada Tuhan, karena Tuhan begitu baik, sangat baik bagi kita semua. Amin. Amin. Kita mau besar-besar puji Tuhan. Tuhan dan Raja-Ku.
Banyak yang kau perbuat dalam hidup kami.
menanyakan sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu menabur-naburkan berkat bagi kita semua. Sampai daya katakan amin. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Ya, ada yang nonton bola tadi? Enggak ada ya? Ada? Ya, siapa yang menang? Inggris. Berapa skornya? 1-0. Wih, banyak ya. 4 ya. Oh, haleluya. Lalu siapa yang termasuk top skor? Bape. Apa? Oh, Bape. Bape siapa? Bape. Berapa gol yang dia masukkan? 10. Ya, saudara juga di hadapan Tuhan harus masuk top skor. Amin. Apa top skor saudara? Top skornya apa? Ya, Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Coba baca. Itulah top skor yang Tuhan kehendaki. Ya, bagi anak-anak Tuhan. Bagi kita semua. Saudara mendapatkan top skor dari Tuhan. Wahyu 2 ayat 10. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini dia, saudara, top skor yang Tuhan inginkan ya pada kita semua adalah apa? Setia sampai mati. Bisa? Bisa? Oh dia bisa? Harus bisa dong. Kalau kita nggak mau setia sampai mati, saya sampai tua aja setianya. Sampai tua, udah tua ke sono mah. Udah. Yang Tuhan lihat adalah langkah akhir. Ya, Pengkhotbah 7 ayat 8. Yang Tuhan lihat tuh akhirnya bagaimana? Jangan awal-awalnya aja semangat. Awal-awal mau tengah-tengah memble. Akhir satu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ya benar. Jadi mau setia? Mau setia? Bagaimana kalau mau setia? Harus diuji. Nah ini yang banyak pada jatuh di sini, saudara. Nggak mau diuji, ya. Nggak mau diuji, nggak bisa, saudara. Tuhan Yesus kita setia nggak? Setia sampai mati ya, sampai mati di kayu salib ya. Lalu apa ujian yang dihadapi? Yaitu, ya, banyak orang yang nggak senang, ya. Di dunia ini serba dua, ya. Nggak semua orang senang sama Yesus. Ada juga yang tidak, yang nggak senang. Ya, enggak? Ada yang senang sama Pak Prabowo, ada juga yang nggak senang. Ya. Ada yang senang sama saya, ada juga yang nggak senang. Itu lumrah. Ya, dalam dunia ini serba dua. Ya, nggak bisa. Oh, orang harus cinta sama saya semua, nggak bisa. Nah, yang nggak cinta itu ujiannya supaya saya mengasihi semua. Amin. Ya? Ada yang bikin kesel, ada yang bikin menyenangkan, ya. Ada jemaat yang bikin kesel, tapi ada juga jemaat yang menyenangkan. Ya, jadi balance, okay? Imbang, ya kan?
Ya, DPR, apa perlunya DPR? Kan DPR perlunya apa? Dewan Perwakilan Rakyat mengkritik, ya, mengkritik pemerintah. Ya, kalau pemerintah kayaknya, wah, udah nggak benar di pemerintah nih. Nah, lalu mahasiswa pada demo, ya itu. Jadi perlunya DPR adalah untuk apa? Jewer, itu salah ya, balikin lagi. Nah, jadi kita harus mau apa? Diuji, ya, saudara. Coba kayak si Mbappe, kayak siapa lagi, Messi, itu bisa terkenal kenapa? Karena dia menghadapi ujian-ujian, ya kan? Latihan, ya. Dia disiplin, ya kan? Biarpun dia jago, tapi ada apa ya, pelatihnya, ya. Ada pelatihnya. Pelatihnya mungkin lebih tua, ya kan? Lebih tua, suruh lari juga mungkin kalah sama atletnya, ya. Tapi atlet biarpun masih muda, biarpun dia masih gagah, harus tunduk sama pelatih, ya kan? Pelatihnya bilang, kamu kurang nih, buat cekan kamu kurang, ya, tendangan kamu sering melenceng, ya. Jadi harus nurut kepada pelatihnya, amin. Wah, saya udah jago, nggak usah dilatih lah saya mah. Bagaimana kalau atlet begini? Perlu latihan. Saya mau udah hebat, ya, saya mau udah senior, nggak bisa, saudara, ya. Jadi perlunya pelatih apa? Pelatih bisa tahu, oh, kamu kurang ini, ya kan? Ya. Kalau kita kan apa? Wah, saya mau hebat. Yang tahu siapa? Orang lain, ya kan? Yang tahu orang lain. Ya, jadi kalau datang ujian, kalau datang kritik, tetap setia. Mau? Berat ya, saudara. Ya. Akhir satu hal lebih baik daripada awalnya. Akhirnya Tuhan menilai akhirnya. Kalau awalnya sih semua bagus lah. Awal-awal berumah tangga, mesra, ya. Yang satu panggil Dek, yang satu panggil lagi apa? Udah 10 tahun married aja, kesandung, mata lu gimana? Bangku lu tendang. Iya, langkah akhir. Iya. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya, hebat ya, Rasul Paulus. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, ini ya, top score yang didapat oleh Rasul Paulus. Dia bisa mengakhiri dengan baik. Haleluya. Saudara, di dalam penantian kita nanti apa? Nunggu apa? Nunggu panggilan, nunggu panggilan dari Tuhan, ya, saudara. Ya, dengan Dia panggil nama saya, dengan Dia panggil namamu, dengan Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ya, saudara, kalau Tuhan panggil nama kita, siap Tuhan. Amin. Siap Tuhan. Kapanpun harus siap. Haleluya. Saudara kasih Yesus, namun faktanya, ya, kenyataannya, banyak anak-anak Tuhan yang berguguran, ya, menanti panggilan Tuhan,
Ya. Ada 3 macam panggilan. Ada 3 macam panggilan. Panggilan yang pertama adalah bertobat. Dari yang nggak percaya jadi percaya. Itu panggilan yang pertama. Udah? Sudah semua panggilan pertama udah? Benar belum? Udah loh. Ya, itu percaya. Sudah percaya? Ya, itu namanya apa? Saudara sudah masuk dalam panggilan pertama. Tapi perlu dibuktikan. Ya, pemuda-pemudi saling mencinta. Buktinya apa? Ya, buktinya apa? Menikah. Amin. Menikah. Ya, jangan si pemudi bilang, "Oh, apa saja lamar kok?" Tenang aja. Tenang aja. Ya, tahu lagi. Apa kok? Tenang. Diragukan ini ya. Diragukan. Kalau berdua cinta, oke. Besok papa mama saya lamar kamu. Gitu dong. Ya Kak? Ya? Ya. Apa bukti saudara percaya Tuhan? Apa buktinya? Bertobat. Apa tandanya bertobat? Baptis. Apa baptis? Itu tandanya orang percaya. Ya enggak? Apa tandanya saudara warga Tangerang? Punya KTP. Ya. Nah itu. Ada yang belum dibaptis? Gampang. Baptis mah gampang lah. Buktinya kita bertobat, bukti kita percaya harus baptis. Ya. Markus 16 ayat 16. Oh, baca. Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya, hukum. Ya, benar. Jadi buktinya percaya harus apa, Pak? Baptis. Siapa yang belum baptis? Ya, tanggal 15 Agustus ada baptisan ya. Yang udah daftar Ibu Rosdiana sama Ibu Aicu, ya 2 orang. Ya. Kalau ada yang mau, boleh menyusul ya, saudara. Jadi bukti panggilan pertama adalah apa? Percaya. Lalu panggilan kedua apa? Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Markus 10 ayat 45. Injil Markus 10 ayat 45. Karena Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia, siapa yang dimaksud anak manusia? Tuhan Yesus, ya saudara. Tuhan Yesus kan Tuhan. Kok dibilang anak manusia? Karena lahir dari manusia. Apa? Ibunya Yesus siapa? Maria. Ya, Maria. Kok pakai Maria? Kok nggak langsung dari surganya turun? Takut, ya. Orang takut kalau Yesus tahu-tahu dari surga udah berjenggot, udah panjang rambutnya turun, jling. Manusia, sembahlah aku. Takutlah saudara. Takut, ya kan? Di rumah dewa, di rumah orang planet ini. Tapi kalau kehadirannya wajarnya manusia, lahir dari seorang perempuan.
Cuman pinjem siapa? Maria buat melahirkan Yesus. Ya saudara, tapi benihnya bukan benih Yusuf ya, dari Roh Kudus. Emang bisa, ya kan? Emang bisa. Allah itu maha kuasa, ya. Bisa aja, ya kan saudara. Jadi supaya manusia nggak kaget, nggak apa, lahir ya layaknya manusia lahir lewat seorang perempuan. Ada yang dari seorang laki-laki sini? Kalau ada, terpanggil wartawan. Ya. Semua kira lahir dari seorang perempuan. Haleluya. Lahir sekali, mati 2 kali. Lahir 2 kali, mati sekali. Udah lahir 2 kali? Lahir 2 kali udah belum? Lahir pertama dari seorang ibu. Ya. Lahir kedua dari baptisan, ya. Baptisan. Ya. Ada ahli Taurat udah berjenggot, ya. Tanya sama guru, bagaimana supaya saya punya hidup yang kekal? Oh, kamu harus dilahirkan kembali. Bingung dia. Bagaimana caranya guru? Saya kan udah tua bangka. Masa masuk ke dalam perut ibu saya? Oh, nggak ngerti dia. Biarpun dia ahli Taurat, udah berjenggot, udah tua bangka, nggak ngerti. Maksudnya Yesus adalah dibaptis, bertobat. Jadi lahir 2 kali, mati sekali. Ibrani 9:27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Amin. Kita semua bakalan mati nggak? Ayo, kalau mau tange saya mah. Kita semua bakalan mati. Ya, hanya 1 kali saja. Sudah itu dibangkitkan. Hidup selama-lamanya. Tapi kalau mati sekali, ya lahir sekali, matinya 2 kali. Lahir dari seorang ibu, nggak baptis lagi. Tahu mati dia. Lalu matinya 2 kali, mati nih, ya. Terus nanti dikubur kan? Lalu mati lagi, neraka selama-lamanya. Ya, jadi mau mana? Mau lahir 2 kali, mau lahir sekali? Ya, lahir 2 kali ya. Gimana 2 kali? Nah, yang pertama dari seorang ibu, yang kedua baptis. Amin. Iya. Dan nanti kita mati nih sekali, dihidupkan selama-lamanya di sorga bersama Yesus. Amin, saudara. Nah, itu panggilan kedua. Apa tadi panggilan kedua? Melayani. Kalau kita nggak mau melayani gimana? Tidak layak. Markus 10 ayat 45 tadi bilang apa? Anak-anak manusia juga datang ke dunia ini untuk apa? Melayani, bukan untuk dilayani, ya kan? Yesus saja datang dari surga melayani. Masa kita mau muncang-muncang kaki, mau tiong habis melayani, amin. Saya mah nggak bisa saya mah. Minimal senyum, amin. Bisa senyum? Senyum bisa dong? Coba praktekin senyum sama sebelah. Tapi jangan senyum sendiri ya. Kalau jangan senyum sendiri, aduh, kunci. Haleluya. Melayan. Dan jangan harus melayani. Kan di
dibagi kertas tuh ya, supaya apa? Saya mah doa aja, saya mah kolektor aja, saya mah penyambutan tamu aja, ya kan? Jadi ngukur diri sendiri. Amin, saudara. Wah, gua doa. Ngomong apa nih tadi depannya nih? Doa kita itu nggak ada hafalan ya, nggak ada kayak apa tuh mantra, nggak ada. Doa kita itu seperti anak sama bapak ngomong aja, ya kan? Bagaimana anak kalau sama bapak mau makan? Apa? Nulis surat dulu. Bapakku yang mulia, aku lapar bapak. Boleh nggak makan bapak? Nggak usah gitu. Ya, makan aja. Ya, sama kita doa juga. Ya, nggak ada catatannya, nggak ada hafalannya ya, saudara. Dari hati kita. Lalu panggilan ketiga apa? Yaitu pulang ke rumah Bapak, ya. Mau panggilan ketiga? Iya, mungkin rumah kita belum jadi ya. Mungkin Tuhan masih bikinin yang bagus. Ya, jadi kalau kayak di dunia itu harian sama borongan ya. Kalau tukang borongan cepet ya. Cepet, kelar. Tapi nggak tahu kualitasnya ya. Atau hujan bocor, sini bocor, sono bocor. Tapi kalau harian rapi, lama, tapi duitnya juga gede. Satu hari berapa tukang sekarang? 200.000 ya? 300. Wah, kalau diborongin 10 hari kelar. Ini harian bisa 2 bulan. Ya, jadi bagi yang belum dipanggil juga panggilan ketiga, mungkin masih finishing ya. Kan yang lama finishing ya kan. Kalau bangun cepet, naik bata, naik asbes cepet. Begitu masuk finishing, lama kerjanya lama. Haleluya. Ya pasti dipanggil, amin. Pasti. Ada berapa panggilan? 3. Panggilan pertama untuk percaya. Buktinya percaya, baptis. Panggilan kedua, melayani. Ya, panggilan ketiga, pulang kampung. Amin. Ya. Kalau lebaran coba pulang kampung, di terminal penuh, di pelabuhan penuh, di stasiun penuh, di bandara penuh. Tapi nggak ada tuh yang nangis, saudara. Semua nangis, ini pada ngambil kardus ini. Semua enjoy, ya. Nggak ada yang sedih ya. Gue mau pulang kampung. Nggak ada, saudara. Semua pulang kampung happy ya. Senang, dia perlu berdesak-desak ya. Wah, di kelas ekonomi ngampar begitu. Tapi senang. Karena mau pulang kampung, ketemu orang tua, ketemu saudara, ya kan? Apalagi dari Jakarta. Dari Jakarta tuh banyak duit banyak tuh. Nggak tahu dia. Di Jakarta juga banting tulang dibanting-banting. Iya benar. Kalau kita orang Jakarta ke daerah, Jakarta nih datang nih. Haleluya. Ya, panggilan ketiga pulang ke rumah Bapak. Nah, saudara, selagi kita belum masuk dalam panggilan ketiga, kita harus bagaimana? Harus bergumul, ya. Ayub 7 ayat 1. Harus bergumul. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upah. Ya, Ayub mengatakan,
Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Dan hari-hari seperti hari orang upahan. Orang upahan menghadapi cepet sore, gajiannya cepet sore pulang. Nyonya, saya mau pulang nyonya. Ya nih. Ya, itu orang upahan. Hari-hari seperti orang upahan ya. Nah, saudara, Ayub, ya, dia juga ngalamin sama kayak kita. Ngeluh. Sudah pernah ngeluh? Pernah lah, jujur aja. Pernah ya? Pernah yang ngeluh ya? Ngeluh kenapa ngeluhnya? Gak ada duit. Ngeluh. Ya anak belum ngirim, ya anak ngeluh. Ayub juga sama ya. Tapi Ayub ngeluhnya apa sudah? Sampai dia mau minta mati sudah. Ayub ya. Coba kita baca dan kita Ayub pasal 8 ayat 5 sampai 6. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasih dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang ada lapaknya. Ini yang ngomong bukan Ayub. Ya. Ini temannya, sahabatnya, yaitu si Bildad. Ya, Bildad dia menasihati Ayub. Karena apa? Karena Ayub, ya mungkin udah berat ya, kita maklumi lah. Ya kalau orang bebannya berat ya begitu ya. Keluar kata-kata apa? Ya, kata-kata minta mati lah ya apa saudara? Jadi kita baca dalam Ayub pasal 7 ayat 20 dan 21. Ayub pasal 7 ayat 20 dan 21. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku berbaring dalam hidupmu. Lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak ada lagi. Ini keluhan Ayub sudah. Salah apa saya? Dosa apa saya Tuhan? Tunjukkanlah Tuhan. Ya. Ayub sampai ngomong begitu. Kalau saya berdosa, dosanya apa Tuhan? Ini Ayub ada dosa nggak saudara? Ya, Ayub pasal 1 katakan apa? Dia orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, the best, nggak ada celahnya, nggak ada kekurangannya. Ayub itu Alkitab yang mengatakan, Allah yang mengatakan bahwa Ayub orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi faktanya mengalami penderitaan. Nah, itu namanya ujian. Baik anak-anak Tuhan pun, ya, gua gak tahan lagi nih, gua gak kuat lagi dah kalau begini lah. Iblis bilang, ya, gantung diri aja, ya beres. Kalau nggak lompat dari lantai 30, kalau nggak minum baygon, ya. Iblis tuh ngomongnya begitu ya, saudara. Ya. Beres, sudah kamu nggak pusing lagi. Mau ngikutin iblis saudara? Hah? 2 Korintus 2 ayat 11. Surat 2 Korintus 2 ayat 11. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kata apa maksudnya? Tahu maksudnya iblis? Tahu? Dia bujuk kita dengan kata-kata yang licik sehingga kita murtad. Daniel 11 ayat 32. Kitab Daniel 11 ayat 32. Ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin
Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Umat yang percaya, oh dia akan bertindak. Tidak iblis, tidak. Aku mau ke gereja. Biarpun kepala masih kekelayangan. Harus dilawan. Iblis bilang kan lu masih sakit, baru meninggal. Entah malah meninggal. Meninggal apa meninggal? Kalau orang bilang kan meninggal dan meninggal ya. Haleluya. Ya, saudara-saudara, ayo sama kayak kita mengalami apa? Kesusahan manusia. Sampai dia mau mati, ya lebih baik waktu aku lahir cekek aja leherku mati. Ngomong gitu. Ayub pasal 7 ayat 15-16 ya. Ayub 7 ayat 15-16. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahan. Aku jenuh. Aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan napas saja. Itu sampai begitunya ya, sampai segitunya Ayub, karena tidak malu bilang penderitaannya hebat. Anaknya 10 mati. Bukan setahun sekali matinya ya, satu hari 10-10-nya mati. Karena anaknya kan nggak ada hari tanpa pesta. Tiap hari pesta manggil teman-temannya, ayo kita pesta. Ayo takut kalau anak-anaknya ini berbuat dosa. Tahu udah kalau dulu udah ada narkoba belum ya? Kalau mungkin udah ada narkoba, ini pesta narkoba tuh anak-anaknya Ayub ya saudara. Maka Ayub tiap hari mempersembahkan korban sejumlah anaknya. Tiap hari menyembelih domba 10 ekor. Karena anaknya Ayub 10. Jadi 10 ekor. Tiap hari itu menyembelih domba. Mempersembahkan, Tuhan ampunilah anak-anakku Tuhan. Mungkin dia waktu pesta mabuk-mabuk, bikin dosa. Ampunilah Tuhan. Pandanglah saya Tuhan. Ayub sampai begitu ya saudara. Anaknya 10 mati karena tempat anaknya berpesta ambruk, saudara. Turun semua mati dalam tempo satu. Stres nggak lo? Stres ya saudara. Kalau yang mati yang idiot kan nggak apa-apa, beda idiot juga. Ini mah semuanya pinter-pinter, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Mati 10-10-nya. Udah gitu rampok lagi datang, merampok di rumah. Nah, udah gitu lagi apa lagi? Dirinya sendiri kena penyakit. Aduh, udah komplit ya, komplit. Ya, maklumlah kalau Ayub sampai ngomong seperti itu ya, saudara. Minta maaf. Salah saya apa Tuhan? Dosa saya apa? Tunjukkan Tuhan. Sampai ngomong begitu lagi. Ya. Nah, makanya datanglah temannya itu si Bildad ya, datang. Nah, nasihati Ayub. Tadi dari ayat 8 ya, ayat 5 dan 6. Coba kita ulangi ayat 8 ayat 5 dan 6. Temannya datang mengingatkan Ayub. Ya, ayat 8 ayat 5 dan 6. Kalau engkau bersih ya, tetapi kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau. Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Bildad, ya, mungkin kamu ada dosa kali ya. Coba ingat-ingat yuk, kamu ada salah apa yuk? Saudara, ya dikatakan kalau kau bersih hatimu, jujur, maka Ia akan bangkit. Apa Allah mati? Hah? Allah mati?
mati dong. Allah hidup apa mati? Hidup. Oh, dibilang bangkit. Nah, pengertian bangkit di sini kita baca di Kisah Rasul, ya, pasal 7 ayat 55, 56. Jadi bangkit di sini bukan pengertian Allah itu mati, tidak. Kisah Rasul 7 ayat 55 dan 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Pengertian bangkit di sini adalah berdiri. Tadinya Allah duduk. Lalu begitu melihat Ayub, ya, melihat anak-anak Tuhan yang bersih hatinya, yang tulus hatinya, Allah berdiri. Ya saudara, berdiri. Nanti saudara, misalnya bapak-bapak lagi di teras, ya, lagi main HP, cucunya teriak, "Papa!" Tetap duduk bapakmu. Kenapa? Ya, tanda apa nih? Peduli. Masa? Kenapa cu? Kenapa teriak-teriak? Sambil ini namanya engkong apa nih? Engkong yang peduli ya. Kalau engkong yang peduli, bangun dong, berdiri. Amin. Ada apa? Siapa yang ganggu kamu? Wah, ya. Jadi Allah bangkit, Allah berdiri, ya. Artinya apa? Peduli. Ketika Stefanus dirajam batu, Allah berdiri. Stefanus melihat Allah berdiri, Anak Manusia berdiri, ya. Tuhan Yesus berdiri. Artinya apa? Peduli. Anakku dilempari batu. Oh, tenang, ya, aku akan bela kamu, ya, bela, gitu ya. Jadi maksud bidat begitu ya. Di Mazmur 73 ayat 1 ya, Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Tadi si bidat kan bilang gitu ya. Kalau hatimu tulus, hatimu bersih, maka akan bangkit untuk kamu. Jadi bidat bilang, mungkin kamu nggak tulus sekali, mempersembahkan korban nggak tulus, nggak tulus, itu saudara. Ya, jadi kita itu harus tulus. Amin. Memuji Tuhan juga tulus, nggak perlu disuruh-suruh. Berdiri, tepuk tangan, nggak perlu ya saudara. Ya, nggak perlu dikomando. Amin. Kalau kita sudah merasakan Allah itu baik, nggak usah dikomando, pasti angkat tangan. Amin. Ya, karena Allah itu baik. Ya, nggak usah disuruh-suruh. Ya kan saudara. Allah itu baik nggak? Baik. Kalau baik, ya kita tunjukkan dong. Ya, jadi kita harus tulus. Ngasih persembahan terus nggak terpaksa. Ya, salah ngasih dari luarnya. Ini banyak banget. Ke pasar. Wah ya, bagaimana? Salah ngasih. Korea. Ya masa saya bilang, nggak boleh. Makanya perlu persiapan ya. Segala sesuatu yang dipersiapkan itu akan hasilnya akan lebih baik. Kita siap nih buat kolektor, ini buat di permen, ini buat ke pasar. Ya, jadi jangan saling nyemplungin ya. Haleluya. Segala sesuatu harus dipersiapkan. Ya, kalau dipersiap, mati perlu persiapan nggak mati? Perlu. Ya, mati apa gimana ntar aja.
Bagaimana entar dipersiapkan, ya. Segala sesuatu perlu persiapan. Mau datang ibadah persiapan. Hari Sabtu nih, besok gue pakai ini. Jadi jangan pagi-pagi bingung. Pilih yang mana? Yang kemarin gue pakai baju apa ini? Persiapkan, ya. Jadi begitu kesiangan, wah, udah udah, ya. Jadi enggak sampai lama-lama telatnya. Ya, saudara. Begitulah Ayub ya, sama dengan kita. Kita pun seringkali mengeluh. Bolehlah mengeluh, tapi jangan berlarut-larut tenggelam. Ya bolehlah kita bersungut-sungut sebentar aja, lalu kita sadar ya, benar? Ya. Di Mazmur 73 sama juga, pemazmur juga begitu. Dia juga mengalami kekecewaan, tapi dia cepat sadar, ya, pulih. Nggak lama-lama dia pingsannya. Ya, Mazmur 73 ayat yang kedua mulai. Mazmur 73 ayat yang kedua. Tetapi aku sedikit lagi kakiku kepeleset, nyaris aku tergelincir. Ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik, ya. Orang fasik ya, ini pemazmur melihat orang fasik hidupnya enak ya. Nggak ke gereja, aman-aman aja tuh, ya. Nggak pernah sakit, gemuk badannya, gemuk sehat ya. Jangan gemuk sakit, ya. Gemuk tapi sehat, amin. Ya, ini pemazmur, dia iri melihat kehidupan orang fasik kok enak ya. Ayat yang keempat, kesakitan tidak ada pada mereka, ya. Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat, gemuk tubuh mereka. Nah, saudara, sementara kita ke gereja rajin, tapi kok dikit-dikit sakit. Nah, ibu bilang iya, lihat dia nggak ke gereja nggak apa-apa. Ngiri nggak saudara? Pasti ngiri, ya kan? Percuma lah. Ya. Kita baca lagi. Ya. Kita baca ayatnya. Ayat yang ke-13 ya. Ke-13. 73 ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Benar? Maksudnya sia-sia saya jaga hati, sia-sia saya membasuh tanganku tanda tak bersalah. Sampai begitunya. Tapi dia cepat sadar, ya. Oh, dia sadar. Haleluya. Kita baca ayat berikutnya. Ya, ayat yang ke-15. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Ya. Ini dia sadar. Seandainya saya ngomong, keluar omongan ya yang jelek-jelek, maka aku telah berkhianat kepada angkatan-angkatan yang lalu. Ya, benar? Haleluya. Ya, ayat yang ke-17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ya. Pemazmur sadarkan, sesungguhnya mereka itu sedang berdiri di tempat licin. Begitu goyang sedikit jatuh, nggak bangun lagi. Ya. Nah, situlah pemazmur dicelikan mata rohaninya. Ya.
sehingga dia minta ampun dan dia tetap setia ikut Tuhan. Amin, saudara. Ya, ya. Kita baca dalam Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Apabila pagi hari ini ada di antara kita yang mengalami seperti air, ada beban berat yang menindih hidup kita. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya. Orang benar itu goyah. Orang benar, saudara, orang benar atau orang fasik? Benar. Tidak dibiarkannya orang benar itu goyah. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Ketika kamu dicobai, tangan Tuhan memegang kita. Apabila kita jatuh, tidak sampai tergeletak. Ya, benar? Jadi, apabila kita sedang mengalami ujian-ujian berat, tetap sabar. Amin. Mazmur 27 ayat 14. Kitab Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikan Tuhan. Kita sudah berada di alamat yang benar. Tinggal nunggu saja. Ya, nunggu saja. Kalau saudara pergi ke rumah teman, ke rumah saudara, alamat udah benar deh. RT, RW, nomor benar. Blok itu udah benar. Tapi kok tutup ya rumahnya? Hanya tetangga. Ci, ini ada orangnya nggak, Ci? Ada. Tungguin aja. Paling pergi sebentar ya. Ya, kita harus tunggu. Kita sudah berada di alamat yang benar, yaitu Yesus. Jadi kalau seakan-akan kok kayak Tuhan nggak dengar, akhirnya keluar kata-kata apa, umpatan kayak Ayub tadi ya, di bebek saya mati, dicekik apa segala macam. Nah, tapi dia sadar ya, dinasihati oleh temannya si Bildad, menasihati, mungkin kamu nggak tulus, mungkin kamu nggak bersih hatimu yuk. Haleluya. Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Amin. Kita berdoa. Oh Bapa, ampuni kami Tuhan. Tuhan, Kau melihat keadaan umat-Mu Tuhan. Umat-Mu datang pagi hari ini dengan berbagai macam masalah persoalan. Ada yang membutuhkan pertolongan Tuhan, ada yang membutuhkan pekerjaan, ada yang membutuhkan, oh haleluya, kekuatan daripada-Mu, ada yang membutuhkan kesembuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan Yesus, segeralah Tuhan menolong kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Tuhan jawab doa-doa umat-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, berikan kekuatan umat-Mu menghadapi semuanya, agar kami boleh memasuki panggilan Allah yang ketiga dengan benar. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah menjaga iman. Aku telah mencapai garis akhir. Ya Bapa, Roh Kudus, topang dukung umat-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudara. Tuhan, selamat pada malam yang luar biasa ya, biar kita setia sampai mati ya. Apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan memberkati, diberi kekuatan kesehatan selalu,
dan keluarganya juga dikuatkan kesehatan, apa yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Puji Tuhan, kita lanjutkan dengan persembahan. Haleluya, kita bersatu berpujian kembali. Kami bawakan pujian. Ibu RC juga kita dukung doa biar kakinya cepat sembuh. Itu jadwal doa sepekan bisa dilihat. Bagi yang sakit-sakit kita dukung doa buat Bapak Ono Sukamto. Ya, buat Ibu Rohani, Ibu RC kita dukung doa. Haleluya. Ada yang berulang tahun? Tidak ada. Ya, baik ya, kita mengakhiri, kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau yang sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan memberkati kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Memberkati juga umat-Mu yang telah membawa persembahan kolektor, syukur perpuluhan Tuhan kuduskan untuk berguna bagi pekerjaan-Mu di Bukit Hermon ini. Bapa, kami doakan bagi umat-Mu yang dalam keadaan sakit, Bapak Burhan, Bapak Ono Sukamto, buat Ibu Erce, buat Ibu Rohani, mari Tuhan kuasa bilur-bilur-Mu menjamah menyembuhkan mereka. Tuhan memberkati lingkungan di mana baik Tuhan berada, pondok Pahat diberkati Tuhan. Warga yang semua dalam keadaan sehat, RT, RW, bersama tokoh-tokoh masyarakat, alim ulamanya, Bimas Babinsa. Oh, hal semua diberkati Tuhan. Juga bangsa negara kami Indonesia, Engkau berkati, pakai Bapak Presiden kami dengan wakilnya, staf menteri, anggota DPR, MPR, aparat penegak hukum, aparat keamanan, TNI, Polri, sipil, ya semuanya diberkati, diurapi Tuhan. Berikan mereka hati bijaksana. Juga untuk keadaan dunia kami doakan Tuhan, peperangan yang masih terus berlanjut antara Israel dengan Iran dan Amerika. Ya Bapa, biar Engkau sendiri Tuhan yang dapat menasihati mereka. Ataukah ini merupakan kegenapan daripada firman Tuhan, di mana firman-Mu mengatakan di akhir zaman akan ada banyak-banyak kesukaran.
Ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan untuk menghadapinya. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar Mas bakal pulang, Bibi sertai lindungi, jauhkan yang jahat dan mara bahaya. Mari Bapak Ibu kita balik berdiri. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Firman Tuhan mengatakan Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajah dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Mari kita mau terima berkat Allah ini. Kita semua yang terpercaya katakan amin. Bapak sebentar kami akan pulang. Kalau kami setiap perjalanan kami menuju rumah dan berjalan kaki maupun